Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama Tunjuk Ajar Tegur Sapo atau nasihat pernikahan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Arpandi Ibnu Hajar. Kepada yang terhormat Bapak Arpandi Ibnu Hajar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ridwan atau dengan panggilan Pak Iwan Kilek dan Ibu Yanti beserta seluruh keluarga besar yang hadir pada saat hari ini. Yang saya hormati Bapak Husin dan Ibu Nurasyah yang dengan keluarga besar yang datang dari Sumatera Utara maupun yang ada di Bangko atau yang datang dari Jambi dan lain-lain sebagainya. Yang saya hormati Ibu Lurah Kelurahan Dusun Bangko, orang yang bak batang gedang di tengah negeri, daunnya rimbun tempe bateduh, batangnya gedang tempe basanda, akarnya lebar tempe basilo, pergi tempe batanyo, balik tempe beberito. Yang saya hormati seluruh ketua RT yang hadir pada hari nan elok ketika nan baik itu. Yang saya hormati seluruh pengurus lembaga adat Merangin Dusun Bangko yang tadi alhamdulillah telah melaksanakan prosesi ulu anta pengantin yang sebatang. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Kabupaten Merangin, saudara saya Azrai Husin, beserta seluruh pengurus Lembaga Adat Melayu Kabupaten Merangin. Yang saya muliakan Ketua Panitia dalam acara ngunduh mantu yang dilaksanakan oleh Pak Iwan pada hari itu, beserta seluruh anggota panitia yang telah babadan letih memandikan keringat untuk membantu kelancaran dari pelaksanaan ngunduh mantu hari itu. Yang saya hormati para nenek mama, tua tahu cerdik pandai, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda dan tokoh-tokoh wanita, serta seluruh ibu-ibu dan bapak-bapak kecil bernama Gedang Bergelar, kecil sakti Gedang Bertuah. Yang kecil dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada yang hadir, tidak sempat kami sebutkan namanya. Yang Gedang pun mungkin tidak pula kami imbau gelarnya pada hari itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, terutama kepada tua tahu cerdik pandai, alim ulama, dan Ketua Lembaga Adat Merangin Kabupaten Merangin, saya mohon maaf karena saya diamanahi pada hari nan baik ketika yang elok itu
untuk bercakap dulu sepatah, berjalan dulu selangkah, guna memberikan arah ajum, tunjuk aja dan tegur sapo, atau dalam kata lain nasihat perkawinan kepada anak anda kami Emrian Dika Putra SE dan anak kami Fatimah Zahrah AMD RO, yang baru saja kita lihat prosesi adatnya tadi dalam acara ngunduh mantu, dan alhamdulillah pada bulan Oktober yang lalu telah dilaksanakan akad nikah antara anak kita Rian dan anak kita Fatimah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara, tentu apa yang saya sampaikan ini mungkin banyaklah cempedak daripada nangko, banyak yang idak daripada yang ado. Saya tahu bahawa dengan keterbatasan yang ada pada saya, banyak di sana sini terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu saya mohon maaf terlebih dahulu kepada Ketua Lembaga Adat Kabupaten Merangin, kepada nenek mama, tua tahu dan cerdik pandai dan lain-lain sebagainya. Saya hari itu sekedar penukuk dari barang yang ada, penambah dari barang yang sudah banyak. Anak-anak kami yang berdua yang kami hormati, perlu kami sampaikan kepada anak-anak dalam kesempatan yang baik itu, terutama kepada anak-anak kami berdua, yaitu anak-anak kami Rian dan anak-anak kami Fatimah Zahrah, bahwa dengan telah terjadinya akad nikah yang dilaksanakan pada beberapa bulan yang lalu itu merubah status anak-anak. Anak-anak kami Rian tidak lagi sebagai seorang perjaka, tidak lagi sebagai orang bujang namanya kalau di Bangkok, tapi sudah berubah menjadi kepala rumah tangga. Begitu juga anak-anak kami Fatimah Zahrah. Anak-anak tidak lagi berstatus sebagai seorang perawan, tidak lagi sebagai seorang gadis namanya di bumi tali undang tambang teliti kok, tapi anak-anak sudah menjadi ibu rumah tangga. Oleh karena itu anak-anak dengan akad nikah perkawinan ini, terutama kami dari orang-orang tua yang berada di dusun Bangko itu, mengucapkan selamat atas peresmian hari itu dan pernikahan anak-anak yang lalu. Kami berdoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga anak-anak hidup nak jaya, mati nak sempurna. Kami doakan rumah tangga anak-anak nanti yang dibina akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kok nambang nak dapat emas, baumo nak dapat padi kiranya. Kemudian kami doakan semoga rumah tangga kalian berdua tidak dipisahkan oleh apa-apun, sampai nanti hanya dipisahkan oleh maut saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami doakan pula semoga anak-anak nanti berdua memiliki keturunan dari anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik untuk agama dan kepada bangsa dan negara itu. Anak-anak kami yang saya muliakan, dalam rumah tangga ini perlu adanya pembagian tugas masing-masing. Dan kami tahu anak-anak adalah orang yang berpendidikan, yang sudah paham betul dengan apa tugas sebagai seorang laki, sebagai seorang suami, dan juga tugas sebagai seorang istri, atau dalam kata kami di dusun Bangkoni, sebagai seorang bini. Jika tugas-tugas pokok ini anak-anak jalankan dengan baik, insya Allah rumah tangga anak-anak belayarnya nak sampai ke pulau, insya Allah berjalannya sampai ke Bateh. Anak-anak kami berdua yang saya muliakan, perlu kami sampaikan karena yang jantan belum ada yang betina dulu kami kepada anak-anak kami Fatimah Zahrah, tugasmu sebagai pendamping suami, engkau adalah pilihan dari anak-anak kami Rian. Tentu dia memilihmu tidak sembarang pilih. Dia memilihmu tentu dengan perhitungan yang mantap. Dia tahu engkau adalah sebagai seorang
putri yang solehah, putri yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu Ananda, saya pesan kepada Ananda, pertahankan iman dan amal soleh Ananda sebagai seorang istri. Ingat apa yang disampaikan Rasul bahwa ad-dunya mata khairu mata'iha mar'atus salihah. Dunia itu adalah kesenangan, dunia itu adalah perhiasan. Sesungguhnya perhiasan dan kesenangan yang paling baik itu ialah istri yang solehah. Saya sampaikan kepada Ananda, istri yang solehah itu dirinci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama ialah istri yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terutama Ananda, perintah yang berkaitan dengan individu Ananda, yaitu sholat 5 waktu. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Ananda, sebagai seorang istri, jangan tinggalkan puasa Ramadan Ananda, karena itu juga bahagian daripada pengabdian Ananda, ibadah Ananda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan puasa sunnah, jika suamimu mengizinkan baru boleh puasa sunnah. Jika suamimu tidak mengizinkan, maka jangan dilaksanakan puasa sunnah. Siapa tahu di saat engkau puasa suamimu membutuhkanmu. Itu yang paling takut. Oleh karena itu mendapat izin dari suami kalau ingin puasa sunnah. Kemudian siapa itu kata Rasul? Istri yang solehah itu ialah istri yang mampu menjaga harta suaminya tatkala suaminya tidak ada di rumahnya. Ingat, tatkala suami tidak ada di rumah, tugas Ananda menjaga harta suami. Harta yang utama dari suamimu adalah dirimu. Pelihara dirimu tatkala suamimu tidak ada di rumah. Yang keempat kata Rasulullah, siapa istri yang solehah? Ialah istri yang patuh, istri yang taat kepada suami. Kata Rasul, kalaulah boleh manusia ini sujud kepada manusia yang lain, akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Oleh karena itu Ananda sadarilah bahwa baktimu kalau waktu masih gadis kepada kedua orang tuamu, tetapi sudah berumah tangga, maka baktimu kepada suamimu. Ingat, jika engkau meninggal tanpa mendapat ridho dari suamimu, maka engkau akan jauh dari surga Allah Subhanahu Wa Taala. Pelihara itu, 4 macam itu adalah kunci sebagai seorang istri. Yang berikutnya Ananda, yang kami harapkan kepada Ananda di dalam berumah tangga ini ialah saling membantu antara satu dengan yang lain. Ananda sebagai istri, bantu suamimu dalam kehidupan berumah tangga ini. Karena itu sangat penting kepada Ananda sebagai seorang istri. Kenapa? Karena beban dan tanggung jawab utama itu tidak berada pada Ananda, tapi berada kepada suami Ananda. Itu sekedar kami sampaikan. Jadi sadarlah bahwa tugas Ananda cukup besar sebagai istri. Karena ingat, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kamu adalah pakaian bagi istrimu dan istrimu adalah pakaian bagi suamimu. Oleh karena itu engkau adalah merupakan pakaian bagi suamimu. Maka sebagai pakaian, fungsi pakaian itu pertama ialah melindungi diri yang memakainya. Artinya Ananda melindungi suami Ananda. Jadi kok bertemu aib kekurangan suami Ananda, jangan dibongkar, jangan diceritakan, terutama diceritakan di media sosial. Lah masuk pula ke YouTube nanti berita suami aku macam iko, bilaki aku macam iko. Jangan sampai. Dan jangan ditiru apa yang terjadi di dunia maya. Kita lihat
bagaimana artis yang kadang-kadang mohon maaf, rumah tangganya tidak langgeng anak-anak, tidak sampai ke ujung. Ada yang berumur cuma sebulan, ada yang berumur 2 bulan, ada 1 tahun, ada cuma 2 tahun dan lain sebagainya. Jangan ditiru itu, karena itu contoh yang tidak baik. Contoh yang baik siapa? Adalah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ingat itu. Itu sekedar anak-anak. Kemudian kepada anak-anak yang laki-laki, anak-anak kami Rian dengan nama lengkap Emriam Dika Putra Sarjana Ekonomi. Alhamdulillah. Anak-anak sekarang sebagai kepala rumah tangga. Ingat anak-anak, tugas kepala rumah tangga itu tidak ringan. Segala sesuatunya menjadi tugas anak-anak nanti. Pertanggungjawaban akan diminta. Ananda sebagai seorang laki-laki, kita sebagai seorang kepala keluarga ini ialah sebagai pimpinan dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya besok. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap pemimpin itu, setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta pertanggungjawabanmu nanti di dalam memimpin dan mengendalikan rumah tanggamu. Tugas ini berada pada Ananda. Oleh karena itu Ananda, tugas yang paling berat ialah bagaimana Ananda menjaga diri Ananda, keluarga Ananda, dan keturunan Ananda dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini tugas paling berat anak-anak. Bagaimana bisa kita menyelamatkan diri dari api neraka? Tidak lain, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Tentunya bagi kita harus masuk surga. Siapa yang bisa masuk surga? Allah berfirman antara lain dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegera kamu, berlomba-lomba kamu, bercepat-cepat kamu kepada keampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang itu hanya diperuntukkan bagi orang yang takwa. Jadi Ananda, kalau mau selamat hidup, tentunya jadilah orang yang bertakwa. Allah menjanjikan bahwa orang yang bertakwa itu selamat hidupnya di dunia, selamat hidupnya di akhirat. Allah akan lepaskan dia dari kesulitan. Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah lepaskan dia dari kesulitan. Allah tunjukkan jalan keluar. Akan Allah bukakan pintu dari keluar dari semua permasalahan hidupnya. Kemudian Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Inilah anak-anak berdua. Dalam hidup ini kesulitan tidak pernah lepas dari kita. Berputar tiap hari, lepas dari kesulitan yang satu, besok lusa akan datang kesulitan yang lain, tahun depan akan ada kesulitan yang lain, dan permasalahan yang lainnya akan timbul silih berganti. Tetapi orang yang bertakwa, yakinlah Allah tidak pernah bohong. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Kalau Allah katakan akan diberikan jalan keluar, maka insya Allah jalan keluar itu akan diberikan Allah. Ini pertama anak. Dalam problem rumah tangga ini, saya sudah 48 tahun dan masuk 49 tahun berumah tangga. Yang paling berat itu kesulitan terus menghimpit, terus. Apakah kita sebagai orang yang sukses di dunia ini? Tidak sukseskah kita? Belum bernasib baikkah kita? Problem tetap datang. Ingat, jadi problem itu akan Allah lepaskan bagi kita kalau kita menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua yang kita butuhkan dalam hidup ini ialah rezeki anak-anak. Sedangkan orang yang bertakwa, Allah berjanji sesudah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga.
Kami doakan kepada ananda bila menjadi orang yang bertakwa, rezeki ananda akan dibuka oleh Allah, pintunya akan dibuka selebar-lebarnya dari langit Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua ananda sudah berhasil, Pak Iwan nih kalau di dusun Bangko nih sudah masuk orang yang termasuk high class kalau di Siko. Sudah termasuk orang yang baik dari pandangan sudut ekonominya. Kami doakan anak anda besok, kalau ayah anda punya mobil cuma 3, kami doakan anak anda punya 10. Kalau usahanya bisa 2 juta, 3 juta dalam tempo setengah hari, 1 hari dapat 5 juta, ananda nanti kami doakan 10 sampai 15 juta 1 hari hasilnya. Tapi ingat, kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah. Jangan anda pikirkan, jangan anda pikirkan tentang rezeki. Tugas kita hanya menjemput rezeki. Allah sudah berikan takaran hidup kita. Dalam kandungan 3 bulan kita di dalam rahim ibunda kita, itu ibumu yang melahirkanmu. Dalam 3 bulan di kandungannya sudah ditentukan jodohmu. Hari ini kita kau mendapatkan seorang putri cantik yang bernama Fatimah Zahra. Ini putri Rasulullah. Fatimah Zahra, subhanallah namanya. Saya yakin akhlaknya, pribadinya sama dengan akhlaknya Fatimah Zahra, ya, anaknya Rasulullah. Ini sudah ditentukan dalam kandungan dulu. Kemudian soal rezekimu, insya Allah juga sudah ditentukan. Tugasmu tinggal menjemput rezeki itu. Ingat, Ba'iza qudiyatis salatu fantasiru fil ard. Bagaimana menjemput rezeki itu? Pertama ialah salatlah. Kemudian bertebaran kita di muka bumi ini untuk mencari rezeki. Ananda, kami doakan mudah-mudahan tadi hidupmu akan jaya di dunia ini, akan bahagia hidup di dunia ini. Mudah-mudahan saja Allah berikan rezeki kepadamu secara melimpah nanti. Kemudian ananda, yang berikutnya yang ingin kami sampaikan kepada ananda sebagai kepala rumah tangga ialah kami mohon kepada ananda kami mohon, ya, saya ingatkan kepada ananda, setelah menjadikan ananda menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka ingat siapa itu orang yang bertakwa. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, orang yang bertakwa itu ialah pertama ialah allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Saya ambil 2 saja di Al-Baqarah yang pertama membuka Quran. Siapa itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua orang yang mendirikan salat. Anak anda jangan pernah tinggalkan salat lagi. Saya tahu anak anda berdua ini ahlus salah yang dulu tidak pernah meninggalkan salat, tetapi dengan sudah ada istrimu sebagai pendampingmu, Fatimah Zahra sudah berada di sampingmu, kemudian Rian Fatimah sudah ada di sampingmu, mentambah husuk salatmu nanti. Insya Allah. Bukankah Allah berfirman bahwa ingat, ya, ingat, qad aflahal mu'minun allazi hum fi salatihim khashi'un. Yang paling beruntung orang yang beriman itu ialah orang yang husuk dalam salatnya. Dengan adanya pendamping di kiri kanan, tidak banyak pikiran lagi. Pikiran hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah tenang hati ananda. Ini kami harapkan. Yang kedua siapa? Yang ketiga siapa itu? Dalam Quran Allah sebutkan, yaitu allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang pandai membagi dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ananda, Rian, Ananda, Fatimah, ingat, jika engkau diberikan Allah rezeki yang melimpah, jangan lupa membagi hartamu pertama kepada yang berhak menerimanya. Tetapi jika itu impak, kepada siapa yang paling tepat pertama engkau berikan? Kepada kedua orang tuamu. Walaupun orang tuamu berpenghasilan jutaan dalam 1 hari, tetapi kalau engkau datang kepadanya dengan membawa, mohon maaf, datang engkau bersama istrimu kepada kedua orang tuamu, membawa 5 kilo gula, membawa beras sekedarnya dan sebagainya, orang tuamu akan menyambut itu sebagai penghargaan. Saya merasakan jika anak saya datang kepada saya, mohon maaf, dengan 1 bungkus gado-gado saja dia datang kepada saya, hati saya senangnya bukan main. Dengan sebungkus martabak saja dia datang, dia mencium tangan saya, dia datang mencium tangan mamanya dengan membawa 1 bungkus martabak. Perasaan saya, penghargaan 1 bungkus martabak itu lebih dari sebuah gunung rasanya dihargai. Begitu juga anak anda nanti, ya, kalau rezekinya banyak.
Yang berikutnya siapa orang yang saya sebutkan yang bakal selamat di dunia? Orang yang bertakwa itu ialah orang yang wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan marah. Nah, dalam rumah tangga ini banyak selisih. Kini elok galo, Fatimah elok galo, Rian elok galo di mata. Tapi nanti kalau sudah beranak, bercucung, banyak keluarlah perangai-perangai aslinya. Oleh karena itu kita memang berbeda. Si Rian lahir dari ibunya, kemudian si Fatimah lahir dari ibunya rahim, bapaknya lain. Nah, jadi tentunya membawa watak yang berlain. Nanti itu diperlukan kesabaran. Kesabaran, jangan cepet marah. Kalau orang Bangkok atau jangan cepet mengih. Jangan cepet mengih dalam rumah tangga. Sadari bahwa jika ada sesuatu pada istrimu, buka An-Nisa ayat 19. Jika ada sesuatu yang tidak engkau senangi pada istrimu, mungkin saja terjadi apa yang tidak engkau senangi itu suatu kebaikan yang besar di dalamnya. Allah berfirman, nak, ingat, saya ingatkan kepada anda, buka Al-Baqarah 216. Wa asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini untuk gala-gala, termasuk saya. Ingat, kalau tidak ada persamaan di dalam hidup berumah tangga, maka kembalikan kepada firman Allah 216. Boleh jadi yang tidak kau senang itu baik bagi kamu, boleh jadi yang kau senangi, engkau cintai, tapi itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah maha mengetahui dan kamu tidak mengetahuinya. Nah, boleh jadi yang buruk itu iluk, kata kami dusun Bangko nih. Yang iluk yang kau sayang itu buruk bagi kamu. Ya nak ya, perlu sabar. Jangan cepet mengih. Jangan cepet mengih. Kata Rasul itu waktu dinasihati, ada seorang bertanya, ya Rasul nasihati saya ya Rasul. Kata Rasul, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan mengih, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Rumah tangga ini runtuh nak karena tidak mau, mohon maaf, menahan diri. Cepet mengih. Itulah yang bini mengih, yang laki mengih, beradulah api dengan api, bertambah panas. Yang bisa memadamkan api itu hanya air. Tidak bisa emosi dijawab dengan emosi, tidak bisa. Api dengan api tambah gedang api itu. Tapi kalau api dengan air, ketidaksenangan kita padamkan dengan air, ketenangan kita dengan tidak mengih. Ya nak ya. Yang berikutnya, wal afina anin nas, saling memaafkan dalam rumah tangga nak. Karena apa yang ada pada suamimu mungkin tidak cocok dengan kau Fatimah, mungkin apa daripada Fatimah Zahra tidak cocok dengan Rian. Saling memaafkan, wal afina anin nas, balasannya sorga untuk kamu. Saling memaafkan. Yang selanjutnya saya ingatkan, berbuat baiklah kamu, karena Allah menyukai orang yang berbuat baik. Pertama, anak Darian, saya ingatkan, perbuatan baik yang mana di rumah tangga? Jangan lupa dengan sirat taklik. Jangan lupa dengan sirat taklik. Kami ini kadang-kadang dan tua-tua ini ngucap sirat taklik tu pertama dulu lah akad nikah. Sudah tu haram bagi mak lagi, haram babaco lagi. Padahal itu tugas pokok kita. Begitu kita bagaimana akhlak yang baik, bagaimana perbuatan yang baik terhadap istri. Di situ dia dicantumkan, bukan main. Dulu diucapkan Fatimah. Waktu itu diucapkan sirat taklik oleh Rian. Ya, apa tuh? Antara lain, dia tidak akan menyakiti Fatimah. Ya, jangan disakiti Fatimah. Inilah digedangkan oleh ibunya, digedangkan oleh bapaknya, tiba dengan Rian nanti. Jangan, mohon maaf, ya. Jangan, saya minta mohon maaf. Banyak kita dengar ada kekerasan di dalam rumah tangga sehingga bininya jadi sangsa tempat alasan ninju. Mohon maaf, lah berdarah pipi bininya, lah berdarah gigi bininya, kena tinju ulang jantan. Betina ni kalau kena tinju dah teloknya. Betina ni kalahnya kalau dipuji, Rian. Yan, oh Yan. Yan, ingat, pegang prinsip saya. Perempuan ini jatuhnya karena dipuji. Kalau diajak belagonya lebih dari awak, sepatah kata awak, dua katanya, dua kata awak 10 katanya. Ada telok tak? Jangan diajak bertengkar. Jangan diajak belago. Tapi kalau dipuji, insya Allah hari kau buat kopi manis, esok bagi lebih manis lagi. Nyomun jiap kata, kalau lauknya kurang elok, tambah elok kalau dipuji. Ya, jangan pernah mencaci istrimu. Jangan pernah
mencaci istrimu, ya pujilah dia. Insya Allah Allah menggambarkan di dalam suratul Fatihah, puji dulu Allah, sebut kebesaran Allah dulu, baru minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Begitu Rian? Sepakat? Sirat taklik jangan lupa. Jangan kau sakiti dia, kau berikan nafkah kepadanya. Ingat, bagi bapak-bapak yang merasa dirinya ana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, harga diri laki-laki ini cuma 10.000. 10.000. Kalau seandainya Fatimah tidak senang dengan perlakuanmu, cuma dikadukannya ke pengadilan dengan bayar sen 10.000. Kalau kami dulu 1.000 Pak, iwat kami dulu, maka jatuh talaknya 1 padanya. Jangan nak tunjukkan awak gagah jantan. 1.000 cuma kalau kami dulu, kalau kini 10.000. Oleh kerana yang saling menghargai, saling menyayangi, saling kerjasama. Jangan mencari salah antara satu dengan yang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Anak anda sarjana galau-galau, saya yakin nanti kalau ada segepal jadikan digunungkan, kalau ada setitik lautkanlah. Panjangkan itu, uraikan itu, baca di Quran, baca di hadis Rasulullah, banyak sekali petunjuknya. Ingat contoh Rasulullah, apa kata Rasulullah? Baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Jadikan rumahmu sebagai sorgamu, ya, jangan dijadikan rumahmu sebagai nerakamu. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Itu baik yang saya dapat sampaikan, ya, mohon maaf yang lebih yang kurang. Kepada kita semua, terutama kepada kedua orang tua, saya mohon maaf. Kok ada kata saya yang tersinggung di waktu naik, yang tersentuh di waktu turun, saya susun jari dan sebulu ditaku kepala dan satu, dihunjam lutut yang dua. Saya mohon maaf kepada kedua orang tua. Juga mohon maaf kepada nenek mama yang ada di sini. Terima kasih Ibu. Itulah saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, Fatimah selamat. Ya.